Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dalam dimensi ontologi dalam konteks politik dan pemerintahan. Yang pertama, saya akan membahas apa itu ontologi. Ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang ontos berarti yang ada, dan logos berarti ilmu ataupun studi. Secara sederhana, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat-hakikat realistis dan eksistensi dalam filsafat ilmu. Ontologi bertanya, apa yang ada di dunia dan bagaimana kita bisa mengetahui dan memahami realitas tersebut. Lalu, ada juga hubungan ontologi dan politik. Dalam konteks politik dan pemerintahan, ontologi tidak hanya berfokus pada apa yang ada secara fisik, tetapi juga bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang dunia sosial dan politik dibentuk. Apakah kita pahami segala realitas sosial dalam politik? Bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi cara kita melihat dunia? Lalu, ada juga ontologi dalam konteks politik dan pemerintahan. Konstruksi pengetahuan dalam pemerintahan tersendiri sering sekali dibentuk oleh ideologi atau kebijakan yang dominan dalam suatu pemerintahan. Dalam banyak kasus, pengetahuan sendiri tidak hanya bersifat objektif ataupun netral, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dalam hal ini, ontologi berperan dalam menunjukkan bagaimana pemerintahan membentuk realitas sosial melalui narasi. Contohnya, di negara-negara yang berideologi tertentu, misalnya negara dengan sistem sosialisme dan kapitalisme, teori ekonomi tertentu bisa dianggap sebagai kebenaran ilmiah yang digunakan untuk membentuk kebijakan. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang ekonomi atau politik dianggap sebagai sesuatu yang benar atau sah sesuai dengan ideologi yang dianut pemerintahan. Kebenaran dan kekuasaan. Pengetahuan yang dianggap sah oleh pemerintah sering sekali berkaitan dengan ideologi ataupun narasi yang digunakan kelompok yang berkuasa. Pemerintah atau rezim yang berkuasa sering mengendalikan sumber daya informasi seperti media, pendidikan, dan budaya untuk membentuk pandangan dunia tertentu yang menguntungkan mereka. Contoh lainnya yaitu dalam pemerintahan otoriter, sejarah bisa dikelola atau ditulis ulang untuk memastikan bahwa narasi yang menguntungkan pemerintah tetap diterima oleh masyarakat. Narasi seperti ini berfungsi untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dan menghindari tantangan dari oposisi. Lalu ada juga realitas sosial di dalam politik. Dalam dimensi ontologi politik, realitas dipandang sebagai konstruksi yang dipengaruhi oleh kekuasaan. Masyarakat sering dianggap memiliki realitas tertentu untuk terbentuk dalam berdasarkan norma kebijakan dan aturan. Tetapi realitas ini bersifat tetap atau objektif, melainkan dapat dibentuk oleh faktor-faktor politik. Misalnya bagaimana kelompok etnis, agama, atau kelas sosial tertentu diperlakukan dalam kebijakan pemerintah dan dalam membentuk realitas sosial mereka. Contohnya yaitu dalam suatu negara, misalnya tentang pengakuan hak minoritas atau diskriminasi dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap kelompok ini. Misalnya rezim yang diskriminatif bisa menggambarkan kelompok minoritas sebagai negatif untuk membenarkan kebijakan yang merugikan mereka. Contohnya, contoh praktisnya sendiri di beberapa negara dalam kebijakan pendidikan atau media, pemerintah dapat mengubah cara sejarah yang diajarkan. Situasi seperti ini dalam pemahaman masyarakat dianggap mempengaruhi kontrol terhadap pengetahuan. Lalu ada juga peran kekuasaan dalam pembentukan pengetahuan. Kekuasaan memiliki peran penting dalam pembentukan dan distribusi pengetahuan. Dalam konteks politik dan pemerintahan, pengetahuan yang dominan sering dihasilkan oleh kelompok yang dominan yang memiliki kekuasaan. Mereka memanfaatkan
pengetahuan untuk mempertahankan status quo dan menjaga agar masyarakat tidak mempertanyakan struktur sosial yang ada. Contohnya yaitu dalam negara otoriter, pemerintah sering mengendalikan media dan sistem pendidikan sejarah untuk mengarahkan narasi yang dapat mengontrol bagaimana sejarah ditulis dan bagaimana kebijakan tertentu dipahami oleh masyarakat. Pemanfaatan pengetahuan untuk legitimasi sendiri digunakan untuk memperkuat legitimasi mereka. Contohnya, pemerintah dapat memanipulasi data statistik atau menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka untuk menguatkan pandangan bahwa mereka adalah pemerintah yang sah dan adil. Lalu, hubungan legitimasi dengan pengetahuan yaitu bergantung pada pengakuan sosial yang diperoleh mengetahui pengetahuan sah. Sebuah pemerintah bisa dianggap apa yang dianggap benar dalam konteks politik meskipun hal itu tidak selalu mencerminkan realisasi kebijakan objektif. Seperti demokrasi versus otoritarianisme. Di negara demokrasi, legitimasi sering datang dari negara mekanisme yang lebih terbuka seperti pemilihan umum yang adil. Pengetahuan tentang politik adalah hak-hak warga negara dan kebijakan sering terbentuk dalam dialog dan partisipasi publik. Filsafat dalam dimensi ontologi membantu kita memahami bagaimana pengetahuan dan realistis sosial tidak hanya didasarkan pada fakta objektif tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam politik. Pemerintah berperan dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran yang dianggap sah dan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pentingnya pemahaman ontologi yang memungkinkan kita melihat bagaimana pengetahuan dan realitas politik ini dibentuk dan dipengaruhi oleh para kekuasaan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai filsafat ilmu dalam dimensi epistemologi dalam konteks politik dan pemerintahan. Filsafat itu cabang yang menyelidiki dasar-dasar ilmu pengetahuan, asal-usulnya serta bagaimana pengetahuan itu diterima secara kebenaran. Epistemologi sendiri adalah cabang filsafat yang berfokus pada pemahaman tentang pengetahuan dalam politik dan pemerintahan. Filsafat ilmu khususnya epistemologi memiliki peran yang penting. Hal ini karena pengetahuan yang diterima dan digunakan oleh pemimpin politik dan pemerintahan sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil serta keputusan yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat. Dalam video ini saya akan mengupas hubungan antara epistemologi dengan politik serta pemerintahan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang lebih berbasis bukti dan rasional. Yang pertama, saya akan membahas konsep epistemologi dalam politik dan pemerintahan. Epistemologi dalam politik dan pemerintahan sendiri lebih dari sekedar teori pengetahuan ilmiah. Ini juga mencakup cara pengetahuan dibentuk, diuji, dan diterapkan dalam kehidupan sosial politik. Dalam pemerintahan, pertanyaan yang muncul adalah pengetahuan jenis apa yang dianggap sah dan yang dianggap tidak memiliki wewenang untuk mengklaim pengetahuan tersebut. Pengetahuan yaitu alat pengambilan keputusan. Di dunia pemerintahan, pengetahuan digunakan untuk merumuskan kebijakan dalam memandu pengambilan keputusan. Ketika keputusan politik didasarkan pada pengetahuan yang berbasis bukti, kebijakan tersebut akan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah kebijakan kesehatan masyarakat yang mengandalkan riset medis dan epidemiologi untuk mengatasi pandemi. Keputusan-keputusan pandemi ini dibangun sebagai fondasi epistemologi yang mengutamakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang objektif dan terukur. Lalu adanya pengaruh paradigma epistemologi terhadap politik. Yang pertama, ada positivisme. Epistemologi ini menekankan pada pengetahuan yang didasarkan pada observasi empiris dan data yang terukur. Dalam konteks politik, pendekatan ini mendorong penggunaan data kuantitatif untuk menyusun kebijakan.
Misalnya kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada statistik atau data sosial yang dapat diverifikasi. Lalu adanya interpretivisme. Berbeda dengan positivisme, pendekatan ini lebih memfokuskan pada pemahaman terhadap konteks sosial budaya. Kebijakan ini berbasis pada mempertimbangkan nilai-nilai kepercayaan, kondisi dan sosial tertentu, seperti dalam kebijakan yang menyasar komunitas marginal atau isu-isu sosial yang lebih kompleks. Lalu adanya epistemologi krisis. Pendekatan ini yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Karl Marx atau Michel Foucault, memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang selalu dipengaruhi oleh kekuasaan dalam politik. Ini berarti bahwa pengetahuan tidaklah netral dan sering sekali digunakan untuk mendominasi atau mempertahankan struktur sosial yang kekuasaan yang ada. Epistemologi krisis mendorong kita untuk memeriksa dan mengkritisi pengetahuan yang dihasilkan oleh negara ataupun kekuatan yang dominan. Kedua yaitu adanya penerapan epistemologi dalam kebijakan publik. Untuk lebih memahami pemahamannya, berikut beberapa contoh nyata. Yang pertama yaitu kebijakan kesehatan. Contohnya dalam penanganan pandemi, pemerintah menggunakan data epidemiologi, hasil riset medis, dan analisis statistik untuk merumuskan kebijakan seperti pembatasan atau vaksinasi. Ada juga kebijakan ekonomi. Para pembuat kebijakan sering sekali mengacu pada teori-teori ekonomi yang sudah teruji secara ilmiah. Misalnya saat terjadi krisis, teori Keynesian mengusulkan stimulus fiskal untuk menggerakkan perekonomian akan menjadi dasar pembuatan kebijakan. Adanya juga kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sering sekali didasarkan pada riset tentang apa yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Kebijakan ini biasanya dihasilkan dari riset sosial yang memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Lalu ada juga tantangan dalam penerapan epistemologi dalam politik. Yang pertama mungkin adanya bias dan ketidakobjektifan. Pengetahuan yang digunakan dalam kebijakan tidak selalu objektif. Dalam banyak kasus, pengambilan kebijakan ini tuh dipengaruhi oleh ideologi atau kepentingan politik mereka. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya didasarkan pada data atau penelitian yang objektif. Lalu ada juga konflik antar pengetahuan dan kekuasaan. Salah satu masalah utama dalam politik adalah ketika pengetahuan dipolitisasi. Pemerintah atau kekuasaan kelompok yang bisa jadi diseleksi atau memanipulasi pengetahuan untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan mereka. Meskipun pengetahuan yang lebih objektif mungkin lebih memberikan solusi yang lebih baik dan lebih tanggap mungkin ya, serta nantinya dapat dipercaya masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, filsafat ilmu sendiri, terutama dalam aspek epistemologi, sangat berpengaruh dalam menentukan bagaimana kebijakan politik dan pemerintahan dibentuk. Pengambilan keputusan yang didasarkan oleh pengetahuan ilmiah dan bukti yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sudah nyata dan ada. Namun tantangan tetap ada, seperti bias dalam pengumpulan data atau pengaruh kekuasaan yang mengubah cara pengetahuan diterima dan diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan pendekatan krisis dalam menerapkan epistemologi dalam politik dan pemerintahan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongan-golongan pemerintahan yang dapat mendominasi. Demikian penjelasan tentang hubungan antara filsafat ilmu dalam dimensi epistemologi dengan politik. Semoga ini nantinya memberikan pemahaman yang lebih tentang pentingnya pengetahuan ilmiah dan pendekatan krisis dalam pembuatan kebijakan yang lebih adil dan efektif bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai tentang filsafat ilmu dalam dimensi aksiologi dengan konteks politik dan pemerintahan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan aksiologi sendiri? Aksiologi itu
dan bagaimana aksiologi mempengaruhi politik serta apa dampaknya terhadap kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, untuk menjawabnya yuk sama-sama kita bahas lebih terperinci lagi. Aksiologi sendiri adalah cabang filsafat yang berfokus pada kajian nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan, dan moralitas. Dalam konteks ilmu pengetahuan, aksiologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang menjadi tujuan ilmu pengetahuan, lalu apa saja nilai yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah, siapa yang diuntungkan, dan siapa ilmu pengetahuan yang bisa netral atau tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Secara umum, dalam filsafat ilmu, kita mengenal 3 dimensi. Yang pertama yaitu ontologi, apa yang ada, epistemologi, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan aksiologi, yaitu nilai yang ada dalam ilmu. Aksiologi ini berhubungan dengan bagaimana kita menilai dan menggunakan ilmu. Nilai yang penting karena mereka menentukan tidak hanya bagaimana ilmu itu diterapkan, tetapi juga siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh hasilnya. Aksiologi dalam politik dan pemerintahan. Ilmu pengetahuan dalam banyak hal digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan bernegara. Namun, ilmu pengetahuan tidak hanya bergantung pada fakta dan data objektif. Ia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam politik dan masyarakat. Ketika sebuah negara merumuskan kebijakan publik, misalnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, ataupun kesehatan, keputusan yang diambil sangat bergantung pada apa yang dianggap penting dalam masyarakat itu sendiri. Nilai keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan adalah contoh nilai yang sering menjadi dasar kebijakan. Mari kita ambil contoh kebijakan distribusi bantuan sosial. Pemerintah bisa saja merumuskan kebijakan berdasarkan data ilmiah mengenai jumlah keluarga miskin dan tingkat kemiskinan. Namun, nilai keadilan dalam pemerataan akan sangat mempengaruhi keputusan siapa yang seharusnya mendapatkan bantuan pertama kali. Selain itu, nilai-nilai ideologi politik yang dianut oleh pengambil kebijakan juga berperan pada penerapan itu. Penerapan ilmu. Misalnya, dalam kebijakan pemerintah yang lebih kapitalis, kebijakan mungkin akan lebih mengutamakan efisiensi ekonomi daripada menguntungkan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, dalam pemerintahan yang lebih sosialistik, kebijakan cenderung lebih memperhatikan kesetaraan dalam pemerataan kekayaan. Dalam kedua kasus tersebut, ilmu pengetahuan akan mendukung keputusan yang sesuai dengan nilai tersebut. Lalu adanya objektivitas ilmu dan kepentingan politik. Salah satu tantangan besar dalam hubungan antar ilmu pengetahuan dan politik adalah pertanyaan yang bersifat objektivitas. Idealnya ilmu pengetahuan bersifat objektivitas itu hanya mengutamakan fakta dan data yang sering sekali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ideologi. Kita bisa melihat contoh seperti laporan ilmiah yang sering sekali dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan tertentu. Misalnya, sebuah penelitian tentang dampak lingkungan dari sebuah proyek pembangunan dapat berbeda dengan interpretasinya tergantung pada siapa mendanai penelitian tersebut. Penting untuk diingat bahwa meskipun ilmuwan berusaha menjaga objektivitas hasil penelitian mereka, tetap berada dalam konteks sosial dan politik tertentu. Oleh karena itu, peran etika dalam ilmu pengetahuan menjadi sangat krusial. Bagaimana ilmuwan memastikan bahwa hasil penelitian tidak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan segelintir orang ataupun pihak tertentu. Lalu yang keempat yaitu ilmu pengetahuan untuk membangun sosial dan kesejahteraan. Nah, ilmu pengetahuan ini berperan juga merancang kebijakan yang mendukung pengembangan sosial. Misalnya, dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan dalam mengatasi wabah penyakit atau meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Nah, di bidang pendidikan, data ilmiah digunakan untuk menentukan kebijakan. Meskipun ini didasarkan pada ilmu pengetahuan,
mereka tetap harus dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial. Contohnya yaitu kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin bisa dipengaruhi oleh nilai keadilan dan pemerataan. Sementara kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur mungkin lebih mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pencapaian tujuan ekonomi dan kebutuhan sosial. Sebagai contoh yaitu kebijakan yang fokus pada pembangunan industri besar mungkin akan meningkatkan ekonomi jangka pendek, tetapi bisa mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal maupun dampak lingkungan. Lalu adanya etika dan moralitas. Selain itu, pengambilan keputusan politik juga menghadapi dilema etika, misalnya dalam kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, untuk mengekstraksi sumber daya alam dari hutan tropis bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun bisa merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan ini. Meskipun memberikan kita data lebih potensi ekonomi dan dampak lingkungan, tetap mempertimbangkan moral dan etika penerapannya. Ilmu pengetahuan sendiri tidak memberi jawaban pasti tentang apa yang benar atau salah dalam konteks itu. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan perlu mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan sendiri, filsafat dalam dimensi aksiologi ini mengajukan pertanyaan penting tentang bagaimana pengetahuan digunakan dan diterapkan dalam konteks politik dan pemerintahan. Ilmu pengetahuan memang memberi kita data dan fakta, tetapi penerapan dalam kebijakan juga bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya didasarkan pada data ilmiah, tetapi juga pada nilai-nilai moral seperti keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Ilmu pengetahuan seharusnya digunakan untuk menjadi tujuan yang lebih besar, mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan adil untuk semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan wawasan lebih tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan nilai-nilai berinteraksi dalam dunia politik sendiri. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.